Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Nah, kenapa gue suaranya tegas banget, John? To be honest, I'm very speechless for this Land Cruiser 200 series. Karena memang belakangan ini gue bergumul sendiri, gue bilang, bagaimana ya caranya ya bikin Land Cruiser 200 ini dimodif, tetapi karena kan gini, pangsa pasar Land Cruiser 200 series di Indonesia ini rata-rata orang yang sudah berumur, orang yang rata-rata umurnya sudah 40-an atau kadang-kadang mungkin orang yang umur 30-an. Jadi buat sebagian orang yang itu tuh mobil ini belum pantas untuk dibawa off-road. Jadi yang harus gue modifikasi itu bukan velg, bukan juga kaki-kaki yang harus gue macem-macemin, karena orang untuk notabene harga mobil 2 miliar ini apa yang harus dirubah. Gue berpikir keras. Kebanyakan yang beredar itu Land Cruiser 200 kalau nggak hitam. Akhirnya one day gue dapat Land Cruiser 200 ini dengan berbasis warna silver, John. Nih kita lihat nih cuplikannya. Nah, kan kalian lihat, John, silver sendiri sebenarnya sudah cukup rare di Indonesia karena memang silver ini boleh dibilang hitungan jari ya. Mungkin for some reason banyak orang yang bilang, wah silver susah jual lagi, silver nanti dipakainya nggak ganteng. Hey bro, ini Land Cruiser itu silvernya itu beda dengan silver Innova dan Fortuner. Silver dia itu warnanya beda dan boleh dikatakan Land Cruiser ini adalah salah satu segmentasi mobil yang nggak banyak gini, bukan nggak banyak, boleh dibilang gimana ya, mobil ini tuh punya kelas dan punya tempat tersendiri di hati, John. Mau dari tahun dari seri 80, seri 100, seri 200 sampai seri FJ-nya sendiri yang hardtop itu punya tempat masing-masing di setiap kalangan usia, John. Nah, kebetulan memang Land Cruiser 200 yang versi facelift ini faceliftnya asli ya. Jadi bisa menjadi mobil harian untuk kalangan yang cukup mapan, udah gitu orang-orang yang demen untuk kenyamanan yang lebih dan juga boleh dibilang ini adalah mobil 4x4 yang bisa dinikmati di jalanan perkotaan yang sangat nikmat. Kenapa? Dia sudah dilengkapi dengan AHC atau yang sering dikenal orang Indonesia itu air suspension. Sudah gitu air suspension dia ini tidak sekompleks Mercedes-Benz dan juga BMW. Walaupun memang banyak yang bilang Mercedes-Benz punya air suspension lebih enak dari Toyota, tapi hey, it's a Land Cruiser, bro. Jadi ya gue bilang, udahlah, lu nggak akan bisa berdebat ketika orang sudah naik Land Cruiser itu, orang yang sudah sangat mengerti sekali dengan ciri khas Land Cruiser. Land Cruiser sendiri itu dari mulai 80 dengan maticnya yang jeduk-jeduk, Land Cruiser 100 yang masih 4 speed, sampai Land Cruiser zigzag yang kemarin kita bahas yang Plus Edition yang limited touring, sampai sekarang kita akhirnya sebelum keluarnya Land Cruiser 300, kita akan bahas Land Cruiser 200 versi terakhir yang beredar di Indonesia. Nah, ini mobil ini didaftarkan secara registrasi tahun 2019, ya. Tapi dia nick dan tahun pembuatannya tahun 2018. Nah, apa yang membuat mobil ini spesial, John? Mesin dia 2 VD, sudah gitu dia sudah dilengkapi dengan 4 mode percepatan di mobil ini. Salah satunya yang paling itu adalah Eco, Comfort, Sport S, normal, sama Sport S Plus. John, lu harus nonton IGTV gue di Euros. Begitu gue coba Sport S, cus, pek, waduh, gila John. Bayangin mobil segede gini, lu bawa ngebut, itu kagak ada rasanya, John. Lu beset ya.
Kemarin gue beset-besetan sama Pajero ya, Pajero udah ngap-ngapan, gue just lewat John, gila. Nah, yang membuat banyak dicari yang versi ATPM sendiri karena dia itu tidak dilengkapi dengan DPF atau diesel particulate filter. Kalau kalian nonton vlog gue yang bareng Kodafin Elika, kalian pasti tahu DPF itu apa. DPF itu biasanya ada di Land Cruiser 200 UK. Jadi yang ATPM ini sudah diseimbangkan oleh agen tunggal pemegang merek alias Toyota Astra Motor yang membuat mobil ini tidak dilengkapi dengan DPF sehingga dia bisa masuk dengan bahan bakar diesel di Indonesia, John. Oke? Nah, gue akan bahas modifikasi apa yang gue lakukan ini. Ini gue menggunakan wrapping premium dari Inozetek. Inozetek sendiri itu diklaim salah satu stiker yang mempunyai warna yang paling glossy di kelas dia, dan juga dia salah satu stiker yang bisa di detailing ulang stikernya, John. Tuh bayangin nggak stiker bisa di detailing ulang? Dan yang membuat lebih spesial lagi, dia hampir sama kayak semi PPF alias dia bisa self filling. Jadi misalkan abis dipasang, kita jemur aja, ntar lama-lama dia warnanya akan menyatu. Dan yang lebih kerennya lagi, John, ini mobil kalau begitu kena matahari warnanya akan lebih ke arah coklat-coklat gitu, John. Tadi gimana Om Dimas begitu lihat warna ini? Ganteng ya? Begitu gue ngeliat, wah speechless, damn, ini keren banget bro. True. For some reason gue nggak tahu kenapa kalau kita ngelihat Land Cruiser yang asli facelift dan yang facelift perubahan ada sedikit perbedaan mungkin dari handle-nya. Tapi katanya kok Kelvin DS juga udah bisa bikin handle-nya. Nah, buat teman-teman yang pengen bikin Land Cruiser kalian yang belum facelift, bikin facelift gini, kalian bisa cek aja DSID. DSID memang namanya sebenarnya kayak nama tukang jual lampu doang, tapi dia sebenarnya sekarang lebih spesialisasi ke facelift. Kalau masalah facelift Land Cruiser dia udah hatam deh. Harganya dia memang kalau banyak yang bilang di DS lebih mahal ya, tapi gue sendiri sudah tidak meragukan lagi kualitas mereka karena kok Kelvin itu paling suka paling detail dan jeli kalau ketika nyambungin nut di sini sama di sini tuh. Ini kita nggak bicara yang ini facelift ya, enggak. Ini gue hanya menjelaskan aja karena kan banyak yang nonton juga pasti punya LC yang non facelift. Kalian mau facelift bisa facelift, dan juga kalau Kelvin memberikan beberapa pilihan ya, kalian mau pakai cat yang gimana sampai gimana tergantung budget kalian aja. Oke, back to the topic. Stiker ini kayak gimana sih sebenarnya cara pemasangannya dan juga apa penjelasannya, kita nonton dulu si Andre. Blok. Ya nih, jadi apa aja sih yang akan dan sedang dikerjain sama Elite Sticker? Jadi proses pengerjaannya pertama, tadi kita udah cuci ini mobil. Oke. Setelah cuci, kita melakukan proses pembongkaran. Oke. Melakukan mobil, contohnya kayak handle, spion, lampu-lampu, bumper, grill. Oke, setelah itu baru kita proses pemasangan stiker. Tapi kita cek lagi, misalnya ada kayak pasir-pasir, kita clay dulu mobilnya. Nah, kok ini prosesnya lagi ngapain nih kok kita? Nah, kalau ini pemasangan pintu. Tadi setelah dimal bahannya, kita kerjain pintu dulu. Setelah tempel semua, baru kita detail masukin ke karet dalamnya. Oke. Nah, jadi kamu lihat bedanya ini Inozetek permukaannya lebih glossy. Oh iya. Orange feel-nya nggak ada. Tuh, ini lagi didetail semua. Setelah rapi, baru pemasangan pintu belakang. Setelah itu baru fender segala macam gitu. Wah gila Dre, ini mobil bener-bener gue sampai pangling. Ini mobil gue yang kemarin, John. Iya. Hah? Mantap gak? Iya gila, John. Emang beda, John. Kalau yang ngerjain orang ganteng tuh beda. Sini dong. Deket-deket. Gimana, Dre? Enggak lah, gantengan situ lah. Rambutnya gitu sekarang gila. Jomblo nggak sekarang? Sekarang ya jomblo sih. Masih mencari. KJDA aja ya? Iya. Kita jalanin dulu aja. Iya. Dre, kalau orang lain mau pasang stiker kayak gini, siapin budget berapa, Dre? Kurang lebih 25 sampai 31. 31 juta ya? Iya. Udah sama aplikasi, sama stikernya? Udah sama stikernya, udah sama aplikasi. Is there any warranty? Warrantinya kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun ya? Dan ini kan bahan Inozetek ini kayaknya, kalau gua asumsi kayaknya dia semi PPF ya? Iya, dia benar. Jadi ada self filling dulu, beberapa hari dijemur dulu, baru kelihatan lebih mantap ya? Benar. Lebih matang ya? Lebih matang. Stiker Inozetek sendiri bisa dipoles. Bisa dipoles ya? Bisa dipoles. Gila. Cuma khusus Inozetek. Nah, terus di bawahnya dia ada yang berapa duit? Kurang lebih itu ada KLP itu di harga 17 juta, 15 juta ada. Pokoknya kalau ada yang mau stiker Land Cruiser, mau warna apapun kayak itu Pajero, kayak Fortuner, bisa ya? Bisa. Kontak semua. lu ya, Dre ya? Iya, boleh. Terus kalau cewek mau lihat lu, boleh nggak? boleh dong. Iya, Suruh bukan mampir bukan sini lu dong, kasih lihat mukanya dong.
Bukan lo dong. Ini ganteng bukan main, John. Emang bener, John. Kalau mobil lo mau ganteng, yang nyetel harus ganteng. Kalau yang nyetelnya gendut, mobil lo jadi, waduh, jangan. jangan ya. Oke, Dre, thank you ya. Sip. Nanti Elite Sticker tolong kirimin mobil-mobil yang bagus buat konten ya. Boleh, siap. Pajero boleh nggak nih? Boleh dong. Fortuner ya? Semua mobil kita kirim. Kirim ke showroom gue ya. Kita Iya. bikin konten yang bagus ya. Cakep. Thank you, Dre. Thank you. Oke, yuk kita jalan balik ke showroom. John, satu kata begitu gue masuk mobil ini, glamor. Kata Om Dimas juga glamor banget. Kenapa? Perpaduan interior yang all black ditambah dengan urat-urat seperti ini nih, kayak aluminium gini, waduh, membuat mobil ini terlihat bener-bener kayaknya tuh laki banget ya, laki banget. Dan kita coba setel. Oke. Nah, ini yang I bilang, dia ada 4 percepatan, Eco, Comfort, Normal, sama Sport. Tapi Sportnya ini dibagi lagi S dan S+. Ketika kita ingin melesat jauh, kita pakai Sport S atau S+. Waduh, gila larinya, John. Mungkin gua akan matiin dulu karena agak sedikit berisik ya. Dan yang gue demen lagi dari mobil ini, dia sudah dilengkapi dengan audio JBL Synthesis. Gini, for some reason kayak waktu gua naik di mobil, gua kan langsung nyetel audionya kan gede-gede. Kayak gue berasanya tuh, wah, pengen buru-buru denger JBL Synthesis itu seperti apa ya. Tapi kok gue bilang nggak enak, apa ini amplifiernya rusak, apa gimana kan. Nah, hari kedua gue bawa ini mobil, gue dengerin lagunya dengan volume yang santai. Baru dia bassnya dep 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 dep. Nah, ternyata dia ada settingan otomatisnya itu untuk ngecek duduk di sebelah mana untuk ngatur suaranya itu, John. Mungkin bahasanya gue kurang gitu ngerti ya. Jadi memang mobil ini mobil orang kaya, nggak bisa denger lagunya tuh kenceng-kenceng. Lagunya volume standar aja moderate, baru enak kedengerannya. Padat, suara vokalnya padat, nggak kelebihan, nggak ngences. Bassnya juga nggak kelebihan. Damn bro, ini memang Toyota membuat mobil ini nggak pernah salah, John. Gila, John. Memang semua yang disematkan di mobil ini nih yang terbaik yang Toyota bisa kasih. Nah, yang bikin beda lagi daripada si varian yang non facelift ya. Di bagian sininya kita lihat, yang non facelift itu kan model AC-nya lebih gendut. Nah, ini mereka bikinnya lebih ke arah kotak-kotak gitu. Sudah gitu di bagian sininya ada heater, ada cooler seat, sampai ada buat pemanas setir. Nah, jadi dia bisa dibuat dipanas. Ini sebenarnya di Indonesia nggak gitu kepake sih. Terus di bagian lampu-lampunya, kayaknya jumawa sekali Om ya. Gile Om, warna lampunya tuh kayaknya tuh mantep gitu tuh. Nih, tuh. Sesimpel ini kecil, tapi begitu dinyalain tuh kayaknya ada mika susunya gini. Wah, keren ya. Udah, gue udah sampai thumbs up deh. Kayaknya mungkin suatu hari kalau gue udah tua, ini bakal jadi mobil harian gua kali Om ya. Mudah-mudahan kalau Tuhan memberikan kita rezeki, ya kan? Nah, terus kita lihat di bagian karpetnya juga, modelnya tuh ada corak-coraknya gini nih yang membuat dia tuh kayaknya mewah dan feeling hobinya tuh bener-bener ada ya. Terus dia punya jok perforated sehingga kalau kita duduk lama enak, nyaman. Jadi memang orang yang beli Land Cruiser ini kan gini, banyak yang bilang gila Land Cruiser ini barunya hampir 2,5 miliar. Mahal sayang ya. Bagi sebagian orang yang udah berani beli mobil ini, mereka tahu value dari Land Cruiser ini di Indonesia gimana ya. Kita jangan bandingin harga mobil di sini sama di luar negeri ya, karena kan nilai mata uang setiap negara kan beda-beda. Jadi ya menurut gue, orang yang berani beli Land Cruiser ini tahu kenikmatan dan kenyamanan mobil ini. Jadi mereka nggak serta-merta beli ini buat, ya intinya ini mungkin menjadi reward buat mereka karena mereka sudah kerja keras ya dibeli, karena memang mereka happy dan mereka senang ya. Jadi ya udahlah. Dan buy Land Cruiser bro, if you want to happy. Yuk kita ke depan lagi. Nah, ini yang kedua. Ini mesin 2VD, filternya lebih gede daripada si 2KD. 2GD. Nah, 2VD, 2GD, 2KD. Nah, ini sprint filter baru saja mengeluarkan varian baru mereka untuk Land Cruiser seri 200 atau mesin berkode 2VD. Nah, ini kita lihat karetnya lentur banget. Jadi gini, karet lentur ini nih yang membuat dia tuh lebih berada di posisi
filter air replacement yang paling diminati banyak customer ya, karena memang dia lentur, udah gitu dia polyester, bersihinnya juga gampang karena dia bersihinnya cuma pakai air kompresor beres, dan suara turbonya langsung kelihatan. Gila. Fer, tolong pasangin, Fer. Oke, kalian bisa beli aja filter udara ini di Tokopedia Eurohouse atau ke Kobeni langsung di One Tree Motorshop, Motorsport, sorry. Fer, mobil kalau pakai ini suaranya asik gak? Mantap ya. Nah, kita ganti ini filter standarnya segede gini. Ini filter racingnya. Kita lihat dari ketebalannya udah beda tuh. Iya, tolong Fer. Oke, kita simpan di dalam. Oke, nah balik lagi. Ini mesin V8 D4D dengan kode mesin 2VD. Ini mesin dipakai dari zaman tahun 2008 sampai 2021 berarti ya. Ini cukup lama. Salah satu Land Cruiser yang memegang kode body yang 200 yang cukup lama, 13 tahun, karena mereka mungkin berarti cukup sukses dan cukup masih banyak diminati sehingga mereka enggan untuk mengganti, sampai akhirnya di 2021 di masa pandemi ini dikeluarkanlah versi Land Cruiser 300. Dan Land Cruiser 300 sendiri di Jepang pun orang beli mesti kasih teken kontrak 12 bulan, mobil itu nggak boleh dijual karena mereka takut mobil itu dibeli langsung dijual kembali untuk keuntungan semata. Jadi ya boleh dibilang Land Cruiser 300 ini masih menjadi barang langka, akan menjadi barang langka, tapi kita lihat kemungkinan Land Cruiser 300 itu akan keluar, angkanya pasti melebihi dari Land Cruiser 200 sekarang keluar ya. Jadi otomatis bagi para pengguna Land Cruiser 200 ATPM siap-siap harganya ikutan naik ya. Kita lihat aja sekarang Land Cruiser 80 aja harganya udah di atas 500 juta yang bagus. Land Cruiser 100 di atas 700 juta yang bagus. Jadi kita lihat ya akan sampai di mana harganya. Nah. Oke. Jadi buat teman-teman yang berminat sama mobil ini, kalian bisa langsung kontak aja gue atau Henry selama video ini masih tayang. Artinya mobil ini harusnya masih ada ya. Tergantung rezeki juga gitu ya, kurang lebih ya. Berapa harganya? Kalian japri aja. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan coba bareng jalan-jalan naik Land Cruiser 200 ini ke Bali. Asik juga, kita bikin vlog ke Bali. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye!